Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perdagangan internasional, materi IPS kelas 9. Baik, untuk membuka kesempatan pembahasan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berbicara tentang perdagangan internasional, tentunya kita juga sudah pernah membahasnya di kelas 8, di mana perdagangan itu sendiri memang diartikan sebagai sebuah jual beli, kemudian dilakukan antar negara begitu. Nah, secara pengertian, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, tadi sudah saya singgung ya, perdagangan itu berkaitan dengan jual beli atau pertukaran barang. Nah, yang dijual belikan apa? Jasa atau barang begitu, sehingga kemudian terjadi ada transaksi antar dua negara. Nah, di background materi kali ini teman-teman bisa melihat ada gambar pelabuhan begitu ya. Ya, memang pelabuhan ini salah satu sarana atau salah satu fasilitas di mana perdagangan internasional itu terjadi begitu ya. Banyak barang-barang yang diekspor yang atau diimpor begitu, diekspor ke luar negeri atau diimpor ke dalam negeri yang memang melalui pelabuhan di suatu negara begitu, sehingga kemudian barang tersebut bisa dikonsumsi oleh negara yang membutuhkan. Nah, berkaitan dengan perdagangan internasional, tentunya kita juga tidak asing dengan kegiatan ekspor dan impor. Secara pengertian, saya yakin teman-teman sudah paham begitu ya. Dalam kegiatan internasional melibatkan minimal dua pihak, yaitu ada eksportir dan importir. Nah, eksportir siapa, importir itu siapa? Nah, individu atau orang atau badan hukum yang melakukan penjualan barang ke luar negeri, kegiatannya disebut ekspor, sementara orang atau badan yang melakukan namanya eksportir. Tujuan eksportir adalah memperoleh keuntungan. Harga barang-barang yang diekspor tersebut di luar negeri tentunya lebih mahal dibandingkan di dalam negeri. Ya, jelas karena tujuannya untuk memperoleh keuntungan begitu ya. Jadi kalau barang-barang yang diekspor atau yang dijual ke luar negeri tentunya lebih mahal daripada di dalam negeri. Nah, biasanya di luar negeri sana barang-barang yang masyarakat Indonesia baik individu maupun badan hukum yang mengekspor barang keluar biasanya berupa dengan kerajinan tangan begitu ya, barang-barang kerajinan tangan itu lebih diminati oleh masyarakat di luar negeri karena lebih mempunyai nilai seni, lebih menghargai proses begitu ya, orang-orang luar negeri seperti itu. Dan selanjutnya, seseorang atau lembaga yang memberi barang dari luar negeri untuk dijual lagi di dalam negeri, kegiatannya disebut impor, kemudian orang atau lembaga yang melakukan impor disebut importir. Ya, importir melakukan kegiatan impor karena menginginkan laba atau menginginkan keuntungan begitu ya, sama begitu ya, karena memang nah yang namanya jual beli ya menginginkan laba begitu. Nah, selanjutnya adalah valuta asing dan devisa. Perdagangan internasional menimbulkan kebutuhan akan mata uang asing karena perdagangan ini melibatkan orang-orang yang berbeda negaranya. Oleh karena itu, muncullah kebutuhan akan mata uang asing. Mata uang asing tersebut disebut sebagai valuta asing atau istilahnya singkatannya falas begitu ya. Nah, tempat atau lembaga yang memperdagangkan berbagai mata uang asing disebut bursa valuta asing. Bursa valuta asing ini diselenggarakan oleh bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank swasta asing yang sudah menjadi bank devisa serta lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang asing. Nah, devisa sendiri itu apa? Devisa adalah nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing. Nilai kekayaan tersebut diakui secara global oleh negara-negara lainnya atau secara internasional. Nah, devisa biasanya diartikan juga sebagai pendapatan negara dari perdagangan internasional begitu ya. Berarti kebanyakan dari uh, kegiatan ekspor, karena ekspor itu menjual barang, maka dari itu kita memperoleh untungan. Nah, biasanya memang devisa ini diperoleh dari komoditas atau barang-barang yang bisa dijual ke luar negeri sehingga mendapatkan keuntungan, atau kemudian juga bisa dari sektor jasa, misalkan pariwisata begitu ya, wisatawan asing datang ke Indonesia, tentunya kemudian Indonesia melalui pemerintah daerah setempat mendapatkan pemasukan atau devisa dari wisatawan asing tersebut. Nah,
Kemudian ada juga lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang asing disebut money charger. Ini lebih kepada lembaga yang kecil yang sifatnya pertukaran mata uang asing begitu ya. Nah, money charger ini biasanya ada di pusat kota atau di tempat wisata begitu. Ya, tergantung nilai dari mata uang asing sehingga bisa jadi kadang money charger ini ada kadang tutup begitu ya. Kalau harga mata uang asing sedang melambung tinggi, biasanya money charger ini mengalami kesusahan dalam melakukan transaksinya. Nah, kemudian harga valuta asing ditentukan oleh proses permintaan dan penawaran yang terjadi melalui mekanisme pasar. Dalam ilmu ekonomi dikenal istilah kurs atau nilai tukar. Kurs adalah harga mata uang asing tertentu yang dinyatakan dalam mata uang dalam negeri. Nah, teman-teman pernah mendengar istilah uh, kurs dolar dalam rupiah begitu ya, atau sebaliknya kurs rupiah dalam dolar begitu, atau nilai tukar rupiah begitu. Nah, biasanya kalau teman-teman saya nanya, satu dolar itu berapa rupiah? Kalau sekarang sekitar 14.000 begitu ya. Nah, kemudian nilainya artinya itu ada yang menunjukkan kurs kurs beli dan kurs jual. Biasa kalau teman-teman pernah masuk ke bank, baik bank daerah begitu atau bank BUMN yang punya nasional begitu. Misalkan ada BNI atau Mandiri atau BRI, biasanya ada nilai kurs. Nah, beda antara kurs beli dan kurs jual. Nah, kurs beli menunjukkan harga beli valuta asing pada saat bank atau money charger membeli falas atau valuta asing, atau pada saat seseorang menukarkan falas dengan rupiah. Misalkan kurs rupiah sekarang 14.000 begitu ya. Maka ya orang tersebut harus memberikan uang sejumlah 14.000 kepada bank untuk memulai 1 dolar misalkan begitu ya. Atau ada juga nilai kurs jual menunjukkan harga jual valuta asing pada saat bank atau money charger menjual falas pada seorang atau menukarkan rupiah dengan falas begitu ya. Kalau tadi falas dengan rupiah, sekarang menukarkan rupiah dengan falas. Ini saya ketik ya. Nah, tadi falasnya berapa ke rupiah begitu, kemudian sekarang rupiahnya berapa ke falas gitu ya. Ini dilihat dari sudut pandang lembaganya begitu ya, bukan dari orangnya tapi sudut pandang lembaganya. Kemudian ada kurs tengah, merupakan kurs antar kurs jual dan beli, hasil bagi dua dari penjelasan kurs beli dan kurs jual. Nah, di sini memang kemudian kurs tengah ini berarti nilai rata-rata antara kurs beli dan kurs jual ya, sehingga kemudian ditentukanlah kurs tengah begitu. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Jelas begitu ya. Misalkan Indonesia dengan Singapura. Singapura yang tidak memiliki kekayaan alam, kemudian Indonesia yang melimpah ruah kekayaan alamnya begitu. Ya, tentunya kemudian Singapura mengimpor beberapa barang sumber daya alam dari Indonesia. Misalkan kalau saya pernah contoh di kegiatan belajar mengajar tatap muka itu, Singapura membeli minyak mentah dari Indonesia, kemudian diolah di Singapura, kemudian dijual lagi ke Indonesia dan negara Asia Tenggara sekitarnya. Nah, ini kadang jadi sebuah fenomena yang unik begitu ya. Kemudian faktor pendorong yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Jelas gitu ya, sumber daya manusia yang berbeda tentunya kemudian mendorong orang-orang untuk memberikan jasa ke negara-negara lain begitu ya. Biasanya orang-orang yang sumber daya manusia ini lebih maju, biasanya mereka menawarkan diri untuk menjadi tenaga pengajar atau tenaga kesehatan atau tenaga profesional lainnya yang sifatnya bisa membantu negara tersebut, kemudian jasanya dihargai, kemudian dari jasa tersebut juga pemerintah atau negara asalnya mendapatkan devisa. Kemudian perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini jelas karena berkaitan dengan teknologi, orang-orang akan membutuhkan seiring perkembangan zaman begitu, membutuhkan kemajuan teknologi untuk digunakan sebagai sarana membantu kegiatan manusia, misalkan teknologi informasi dan komunikasi begitu ya. Ketika teknologi di suatu negara sudah maju, misalkan kalau saat ini ada 4G, mungkin tahun depan 5G sudah mulai menjamur begitu ya, maka negara-negara yang belum ada 5G, nah, mereka bisa membeli atau kemudian mengimpor barang-barang yang sifatnya teknologi tersebut. Nah, ilmu pengetahuan ini juga misalkan berkaitan dengan penemuan-penemuan, misalkan obat-obatan, kemudian misalkan alat-alat kesehatan dan seterusnya. Kemudian perbedaan budaya suatu bangsa. Nah, perbedaan budaya suatu bangsa ini juga mempengaruhi perdagangan internasional. Misalkan budaya Eropa dengan budaya Asia, khususnya Indonesia begitu ya.
orang-orang Eropa mempunyai kebiasaan yang disiplin, kemudian menghasilkan barang-barang yang canggih begitu ya. Sementara orang Indonesia cenderung sebagai orang-orang yang konsumtif, hanya menikmati begitu ya. Karena ada perbedaan budaya tersebut, ya yang diuntungkan adalah orang-orang yang mampu berinovasi begitu ya. Contohnya. Kemudian perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, kemudian perbedaan upah dan biaya produksi, kemudian perbedaan selera. Nah, ini juga mempengaruhi ya perbedaan harga barang jelas gitu ya. Kalau orang pengen membeli harga yang lebih murah, misalkan karena tadi contohnya Singapura dan Indonesia begitu ya, Singapura tidak punya sumber daya alam begitu ya. Ya, bisa jadi kalau beli sumber daya alam dari Indonesia yang masih mentah lebih murah begitu ya, sehingga mereka beli, dijual dengan harga yang lebih mahal lagi gitu contohnya. Kemudian perbedaan upah dan biaya produksi, misalkan di negara berkembang, misalkan Indonesia, India, Thailand begitu ya. Biasanya negara-negara berkembang ini sekarang fokusnya kepada negara industri, di mana negara industri itu biasanya menyediakan tenaga kerja sangat banyak dengan upah yang minimum begitu ya, sehingga kemudian barang-barang di buatan Indonesia yang memang punya label asing begitu ya, kemudian juga diminati oleh negara-negara lain begitu. Kemudian selanjutnya perbedaan selera. Nah, perbedaan selera ini juga mempengaruhi perdagangan internasional begitu ya, sehingga kemudian ada transaksi perdagangan begitu. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, kemudian setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan negara lain. Nah, tadi yang pertama memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Jelas-jelas kalau suatu negara, misalkan Indonesia, kebutuhan berasnya kurang begitu ya, ya mau nggak mau harus impor atau membeli dari negara asing, misalkan dari Thailand begitu ya. Nah, karena negara Thailand juga rakyatnya tidak begitu banyak, tapi hasil padinya banyak, sehingga beberapa daerah di Indonesia mau nggak mau harus membeli dari Thailand begitu ya. Hanya beberapa ya, tidak semua. Kemudian spesialisasi produk. Nah, spesialisasi produk ini misalkan produk-produk ya, misalkan ada teknologi begitu ya. Dari Korea, Samsung yang punya merek begitu ya. Walaupun produk Samsung sendiri rakitan Malaysia, Indonesia juga sekarang sudah banyak begitu ya. Nah, kemudian ada spesialisasi produk, spesialisasi merek begitu, sehingga orang-orang mau membeli begitu ya. Artinya Korea dengan Samsungnya kemudian mampu menjadi market leader atau menjadi pemimpin pasar dalam penjualan handphone misalkan, atau handphone Android begitu misalkan. Kemudian penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Nah, ya jelas begitu ya, negara yang melakukan perdagangan begitu ya, barangnya jadinya mudah dan murah, karena biasanya kalau beli harga barang dari luar negeri itu harganya memang lebih murah. Misalkan barang-barang dari Cina begitu ya. Kalau teman-teman sering membeli barang-barang kecil, misalkan kayak jam tangan, kemudian sepatu, atau kemudian misalkan barang-barang elektronik lainnya yang kecil-kecil begitu. Nah, biasanya kalau itu orang-orang itu mengimpor dari Cina dengan harga yang murah, kemudian diimpor ke Indonesia, kemudian dijual di Indonesia dengan harga yang cukup tinggi begitu ya. Walaupun secara kualitas juga kadang ada yang bagus, ada yang tidak begitu. Selanjutnya, mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Nah, jelas gitu ya, karena ada perdagangan nasional, orang-orang ingin menjual atau ingin mendapatkan keuntungan begitu ya, yang lebih gitu, sehingga kemudian ada dorongan untuk kegiatan produksi lebih banyak, sehingga ada keinginan untuk mengekspor, sehingga kemudian ada pendapatan lebih untuk negara atau lembaga atau individu masing-masing. Kemudian setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Nah, yang baru-baru ini misalkan Indonesia begitu ya, di daerah Kendal dan Batang begitu. Sekarang ada di Kendal sudah ada kawasan industri, dan di Batang akan dibangun kawasan industri. Nah, kawasan industri ini biasanya perusahaannya dari Jepang, kemudian dari Cina, beberapa dari negara-negara Eropa, beberapa dari Amerika Serikat begitu ya. Mereka perusahaan-perusahaan dari sana kemudian membangun pabrik-pabrik di Indonesia untuk kemudian menunjang kebutuhan-kebutuhan global internasional, sehingga kemudian Indonesia salah satunya tadi ada Kendal, Batang ya, menjadi daerah-daerah yang nantinya akan menjadi pusat industri atau pusat kegiatan memproduksi barang-barang begitu ya. Selanjutnya, kegiatan produksi dapat meningkatkan sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Nah, ini maksudnya meningkatkan kesempatan kerja begitu ya, karena adanya
pabrik baru begitu, sehingga kemudian ada kesempatan kerja. Selanjutnya, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Nah, jelas ketika ada perdagangan nasional internasional, tentunya negara akan memperoleh devisa yang lebih banyak melalui kegiatan ekspor yang sudah dilakukan. Selanjutnya, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Nah, tadi sudah disinggung ya berkaitan dengan teknologi informasi komunikasi misalkan. Artinya ketika perdagangan internasional terjadi semakin besar, semakin masif, maka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pun akan semakin sering terjadi begitu. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, jelas tadi juga sudah disinggung sekelas berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang, sehingga kemiskinan pun sedikit-sedikit berkurang begitu. Selanjutnya, hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Nah, ini menjadi sebuah keuntungan juga sebagai hambatan begitu ya. Ketika luar negeri lebih murah, biasanya orang-orang atau masyarakat dari dalam negeri akan memberikan protes kepada pemerintah begitu ya. Gitu. Kemudian ada juga biaya masuk yang tinggi. Biaya masuk yang tinggi ini juga jelas berkaitan dengan pajak begitu ya. Ini juga menjadi hambatan walaupun memang memberikan keuntungan bagi negara yang dituju, tapi kemudian negara asal juga akan mengalami kerugian karena ada biaya-biaya tambahan yang harus dibayarkan begitu. Selanjutnya, adanya proteksi atau kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri. Nah, dari dalam negeri negara tujuan memang ini harus dilakukan untuk membatasi. Nah, tapi ini juga menjadi hambatan karena proteksi ini juga membatasi begitu ya. Nanti nyambungnya ke kuota begitu ya. Proteksi ini juga membatasi barang-barang yang akan di ekspor ke luar negeri atau akan diterima oleh negara tujuan begitu ya. Ada negara tujuan, ada negara asal begitu ya. Jadi kalau negara asal itu biasanya memang ingin mengekspor banyak, tapi ketika negara tujuan menolak, melakukan proteksi, melakukan pembatasan-pembatasan, maka ya bisa jadi perdagangan internasional tidak berjalan lancar gitu. Selanjutnya ada kuota, pembatasan kuota maksudnya. Tadi berhubungan dengan proteksi juga. Nah, ini lebih ke jumlah. Kalau tadi melindungi produksi dalam negeri, kalau ini membatasi jumlah ekspor dan impor dari barang suatu negara begitu ya, sehingga kemudian perdagangan internasional tidak banyak dilakukan gitu. Selanjutnya, dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Nah, ini jelas. Biasanya kebijakan ini plus minus begitu ya, plus minus bisa jadi lebih mahal, lebih murah, lebih menguntungkan dari segi penjual, bisa menjual lebih banyak, atau kemudian bisa juga menguntungkan bagi pembeli karena harganya lebih murah. Tapi juga ada pihak-pihak yang dirugikan karena ya tadi berkaitan dengan aktivitas produksi dalam negeri yang bisa dia akan terganggu ketika adanya penjualan harga yang lebih murah tersebut begitu ya. Selanjutnya, pertentangan politik. Nah, ini tergantung negara masing-masing. Misalkan sekarang lagi sering konflik antara Amerika Serikat dengan Cina begitu, sehingga kemudian mempengaruhi perdagangan internasional. Selanjutnya, peperangan ini juga mempengaruhi perdagangan nasional karena ada peperangan bisa jadi pelabuhan dan bandara di suatu negara akan lumpuh sehingga tidak ada akses untuk jual beli barang antar negara. Nah, mungkin itu insya Allah untuk materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan setelah ini kalau ada yang ingin tanyakan bisa disampaikan di WhatsApp maupun di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.